Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia, terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan juga bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Dalam operasionalnya, produk dan jasa perbankan syariah dibagi dalam dua jenis akad, yaitu yang pertama ada tabaruk, yaitu akad yang tanpa mengharapkan profit, seperti ada wakaf, qard, wadiah, rahan, hawalah, wakalah, dan kafalah. Lalu ada tijaroh, di mana dalam transaksi ini ada perjanjian untuk profitnya, yaitu ada mudorobah, musyarakah, istisna, salam, murabahah, ijarah, dan juga syarf. Ada beberapa produk di BSI, ada yang digunakan untuk transaksi sehari-hari dan juga ada yang digunakan untuk tabungan masa depan atau suatu bencana. Untuk transaksi sehari-hari ada 4 produk, yaitu ada tabungan IFIK dan tabunganku, seperti halnya tabungan yang ada di bank-bank lain. Tabungan ini digunakan untuk sehari-hari dengan kemudahan bertransaksi dengan menggunakan internet banking atau mobile banking. Lalu ada BSI Giro, yaitu seperti tabungan giro yang menggunakan akad wadiah. Lalu ada tabungan dana pensiun, dan untuk transaksi tabungan untuk masa depan itu ada tabungan haji atau umroh. Nah, biasanya ini digunakan untuk nasabah yang ingin menunaikan haji atau umrah. Skema BSI sama seperti skema yang ada di bank syariah lainnya, yaitu terdiri dari 2 kegiatan, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Untuk penghimpunan dana biasanya dari tabungan, deposito, atau tabungan giro. Biasanya dengan menggunakan akad mudorobah, musyarakah, wadiah. Lalu untuk penyaluran dana biasanya ada pembiayaan dengan menggunakan akad kafalah, ijaroh, atau qard atau rahan. Sumber-sumber pendapatan pada bank syariah ini sedikit berbeda dengan sumber-sumber pendapatan pada bank konvensional, di mana pada bank syariah ini memiliki 4 sumber utama pendapatannya. Yang pertama yaitu berasal dari bagi hasil pembiayaan yang menggunakan akad mudorobah dan musyarakah. Yang kedua berasal dari keuntungan jual beli yang menggunakan akad murabahah, salam, dan istisna. Yang ketiga sumber pendapatannya itu berasal dari sewa yang menggunakan akad ijaroh. Sedangkan yang keempat sumber pendapatannya yaitu berasal dari fee atas jasa perbankan yang diperoleh misalkan dari fee atas jual beli valuta asing dan fee atas garansi bank. Perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional yang pertama yaitu ada aspek legalitas dan akad. Bank syariah hukum Islam dan hukum positif, sedangkan bank konvensional hanya hukum positif saja. Yang kedua, struktur organisasi dan pengawasan bank syariah ada BI, DPS, dan DSM, sedangkan bank konvensional hanya ada BI. Yang ketiga yaitu investasi, bank syariah pada sektor halal saja, bank konvensional pada sektor halal dan haram. Yang keempat yaitu ada prinsip operasional. Bank syariah ada titipan bagi hasil, jual beli, sewa, jaminan, dan pinjaman. Bank konvensional hanya perangkat bunga. Yang kelima yaitu tujuan. Bank syariah ada profit dan value oriented, sedangkan bank konvensional hanya profit oriented. Yang keenam yaitu hubungan dengan nasabah. Bank syariah bersifat kemitraan dan bank konvensional bersifat debitur dan kreditur. Yang ketujuh yaitu lembaga penyelesaian sengketa. Bank syariah ada Basarnas dan bank konvensional ada BNI. Sekian video tentang penjelasan perbankan syariah. Sampai bertemu di video selanjutnya.